Shalom, Jemaat Dewasa Muda CK7. Hari ini saya percaya kalian semua di rumah-rumah masing-masing akan diberkati Tuhan. Karena semua kita akan semangat memuji nama Tuhan. Amin. Mari semua yang siap untuk mengangkat pujian kepada Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Setiap hari dalam hidup kami bersama dengan Tuhan Yesus. Kau berikan nafas kehidupan bagi kami Tuhan Yesus. Itu karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Dan hari ini, di hari Sabat-Mu Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biar penyembahan dan pujian kami, biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari semua beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Mari beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama kita katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Sekali lagi katakan kepada Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku. Biar hikmat-Mu Tuhan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan, kami diberkati setiap hari. Kasih setia-Mu Tuhan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Sekali lagi katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari sama-sama angkat tanganmu. Aku diberkati, kami dilimpahi Tuhan, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, bahwa setiap pujian penyembahan kami mau nyatakan sampai kapanpun Tuhan, sampai berhenti bumi berlalu Tuhan, sampai akhir hayat hidup kami mau tetap terus menyembah Tuhan. Thank you Jesus, thank you. Terima kasih Tuhan. Dalam dunia semua tata yang dapat tergapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau ya Bapakku. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Mari dewasa muda CK7 sama-sama angkat suara. Mari berikan yang terbaik hanya bagi Dia. Semua harta di dalam dunia, semua tata yang dapat tergapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau ya Bapakku. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertai. Sekali lagi sama-sama katakan, sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu. Mau tetap memuji-Mu Tuhan, puja
dan ku sembah Engkau, ya Bapakku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu yang menyertaiku. Mari angkat suaramu, sembah Dia. Ya Kau yang kami sembah Tuhan. Kaulah satu-satunya pusat penyembahan kami hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau tetap memuji-Mu, kami mau tetap menyembah-Mu selama-lamanya. Sampai kapanpun Tuhan. Kuriala basyana namalala balala balala balala. Kirala basyana namalala balala 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 balala. Oh Jesus, Kau layak dipuji Tuhan, layak disembah. Kuriala basyana namalala balala 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 balala. Shana namalala balala 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 balala. Kau ku sembah di dalam roh, Kau ku sembah dalam roh Tuhan. Oh, syakarala malala balala 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 balala. Syakanana malala balala 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 balala. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaimu sampai habis bumi, sampai siang malam menyatu Tuhan. Mau tetap terus menyembah memuji-Mu Tuhan Yesus. Kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu
kan menyertaiku. Kasih sayang-Mu Tuhan, kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku. Kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku. Kan menyertaiku Tuhan selama-lamanya. Oh, terima kasih Yesus. Oh, thank you Jesus, thank you Jesus. Hai 2PM, senang sekali saya boleh bertemu sama Anda semua, yang professionals, yang couples, yang families di GBI PRG. Pertama-tama, big thank you kepada Pastor Radi, Dr. Yanto, and the entire leadership team for having me today. Ada peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Jadi saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Dennis Daniel, saya dari Jerman. Tapi udah 12 tahun saya hidup di Indonesia dengan tujuan melayani Tuhan. Saat ini saya gembalakan satu gereja di Surabaya, GBI New Life. Saya adalah Associate Senior Pastor. Dan mungkin Anda bingung, kok pembicaranya ada dua? This is Pastor Carsten, kakak kandung saya sendiri, dan kita sama-sama gembalakan New Life Church. Dan bahasa Indonesianya jauh lebih bagus daripada bahasa Indonesia saya. Jadi hari ini Pastor Carsten yang translate khotbah saya. Thank you, and let me get back to English. Saya kembali ke bahasa Inggris. Are you ready for God's word? Apakah Anda siap terima firman Tuhan? Are you ready? Siap? Let's pray. Mari kita berdoa. Holy Spirit, speak to us as only you can. Roh Kudus, bicaralah seperti hanya Engkau yang bisa. We're hungry and thirsty for more of you. Kami haus dan lapar akan lebih dari Engkau. Take away all distractions. Ambillah semua hal-hal yang distraksi. In Jesus' name I pray. Dalam nama Yesus saya berdoa. And everybody says, Semua katakan, Amen. Amen. I want to show you a quick video that I believe is a good introduction to my sermon today. Saya mau berikan cuplikan bentar yang saya percaya akan menjadi pendahuluan yang baik untuk khotbah saya hari ini.
How many of you can guess what I want to talk to you about today? Berapa banyak dari Anda bisa tebak saya hari ini mau bicara tentang apa? The title of the message is Judul khotbah hari ini, Overcoming Temptation. mengatasi pencobaan. Overcoming Temptation. Mengatasi pencobaan. Everybody shout, Overcoming Temptation. Semua serukan mengatasi pencobaan. A quick poll. Saya mau tanya, How many of you have ever been tempted? siapa di sini yang pernah dicobai? Raise your hands. Coba angkat tangan. What a bunch of sinners. Wah, begitu banyak orang berdosa. Just kidding. Bercanda. My hand is raised too. Tangan saya juga terangkat. Without any question, the biggest problem by far that we Christians face is temptation. Sangat jelas satu masalah yang sangat besar dalam kehidupan kekristenan adalah bahwa kita menghadapi pencobaan. If we can eliminate temptation, we can eliminate sin. Seandainya nggak ada pencobaan, maka nggak ada dosa. So I hope that through my message today, I can help you to effectively resist temptation. Jadi saya berharap melalui pesan ini, itu bisa membantu Anda untuk bisa menghindar atau mengatasi pencobaan. We've all done it ineffectively. Mungkin semua kita secara tidak efektif sudah berusaha untuk mengatasinya. But what's the right way? Tapi gimana cara benarnya? Because there's nobody under the sound of my voice who will not go through temptation. Karena pastinya semua orang akan mengalami pencobaan. No matter how good you are, Betapa baik pun engkau, how much you're trying to do what's right, walaupun Anda berusaha berikan yang terbaik, temptation will come. pencobaan itu datang. You cannot avoid temptation, Kita nggak bisa sepenuhnya menghindar, but you can overcome it. tapi kita bisa mengatasi. So what's temptation? Apa itu pencobaan? Temptations are things that draw us away from our relationship with God. Pencobaan adalah hal-hal yang membuat kita jauh dari hubungan kita dengan Tuhan. And let me share with you a quick thought. Satu pikiran singkat, First of all, temptation is not a sign of spiritual weakness. pencobaan ini bukan bukti bahwa seorang itu lemah secara rohani. Rick Warren once said, Rick Warren pernah berkata, I quote, saya mau kutip, many Christians are frightened and demoralized by tempting thoughts, feeling guilty that they aren't beyond temptation. banyak orang Kristen mereka takut bahkan patah semangat karena mereka punya pikiran yang kayak seperti pencobaan. Dan mereka sekarang merasa bersalah karena mereka masih bisa dicobai. But this is a misunderstanding of maturity because you will never outgrow temptation. Tapi itu salah pengertian tentang kedewasaan rohani karena kita nggak pernah akan capai titik di mana nggak ada pencobaan. Come on, even Jesus wasn't beyond temptation. Bahkan Yesus pun kan dicobai. Yet, he did not sin, of course. Namun tentunya dia tidak berdosa. So temptation is not a sign of weakness. Jadi pencobaan bukan sebuah bukti bahwa seorang itu lemah. Moreover, it's a sign of spiritual growth. Malah itu sebuah bukti bahwa orang itu lagi bertumbuh rohani. Because the moment God begins doing something great in your life, the enemy takes notice. Karena pada saat Tuhan mulai melakukan suatu hal yang besar dalam hidup kita, iblis dan musuh, dia melihat. That is why it's so crucial that we learn to effectively resist temptation. Itu sebabnya penting kita belajar bagaimana dengan efektif kita bisa mengatasi pencobaan. When you're tempted, you think you're making a good bargain, a good deal. Mungkin kalau orang itu dicobai, dia pikir oke, ini tawaran yang baik. But at the end, the pleasure of sin that you will enjoy in short term is just as worth the consequences that you have to deal with in long term. Tapi pada akhirnya, kenikmatan dosa yang bisa dialami untuk sebatas waktu saja, gak sebanding dengan konsekuensi yang harus orang itu mengalami untuk waktu yang panjang. I heard a story how Eskimos are killing wolves in the North Pole. Saya pernah dengar cerita bagaimana cara Eskimo itu membunuh serigala. They take a blade, a knife, Mereka ambil pisau. dip the blade into animal blood. Nah, pisau ini dimasukin ke dalam darah binatang. They let it freeze. Now it's like a popsicle. Dan mereka tunggu sampai darahnya itu sekarang membeku, sekarang menjadi seperti es krim. They stick at the ground with the blade looking up. Sekarang pisau ini dimasukin ke tanah dengan tajamnya ke atas. At the night, the wolf will come and smell the blood. Dan pada malam hari serigala akan datang dan mencium darahnya. He's tempted to lick it. Dan dia tergoda untuk menjilat. And he starts licking it. Dan dia mulai menjilat. He starts licking it. Dia mulai menjilat. He's caught in the pleasure of the moment. Dan sekarang dia lagi menikmati momen itu. That he doesn't realize that he has licked off all the iced animal blood. Sampai dia gak sadar bahwa semua darah yang ada tadinya di pisau sudah gak ada. And now he's slicing his own tongue. Dan sekarang malah dia mengiris lidahnya sendiri. And with every lick, he's losing more Dan blood. setiap kali dia menjilat semakin kehilangan darah. With every time licking, he's losing more life. Semakin dia menjilat semakin dia kehilangan kehidupan. 2 p.m., don't be fooled. 2 PM jangan Anda tertipu. Behind every temptation is a hidden sharp blade that will cut you and drain out your spiritual life. Di balik setiap godaan ada seperti pisau yang tajam yang akan memotong kita secara rohani. Go with me to James chapter 1, verse 13 to 14. Coba kita melihat Yakobus 1 ayat 13 sampai 14. This whole passage is talking about temptations. Dan di sini seluruh bagian ini bicara tentang pencobaan. It says, Dikatakan, let no one say that
when he's tempted, I'm tempted by God. For God cannot be tempted by evil, nor does he himself tempt anyone. But each one is tempted when he's drawn away by his own desires and enticed. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. It says each person is tempted when he's drawn away by his own desires. Dikatakan bagaimana orang-orang itu tergoda karena keinginan sendiri. Temptations are connected to our desires. Jadi godaan itu ada kaitan dengan keinginan kita. Because our desires only know one word. Karena keinginan kita cuma mengenal satu kata. And that's more. Itu lebih atau lebih banyak. More. Lebih banyak. We're constantly fighting this temptation because our desires always want more. Ada godaan karena keinginan kita selalu katakan lebih banyak. More money. Lebih banyak uang. More success. Lebih banyak sukses. A bigger house. Rumah lebih besar. More respect. Lebih banyak respect. More love. Lebih banyak kasih. More pleasure. Lebih banyak kenikmatan. We're all experiencing this. Kita semua mengalami ini. And these desires aren't just going away. Dan keinginan ini gak tiba-tiba menghilang. And the message today is to not get rid of your desires. Dan hari ini pesannya bukan mengenai bagaimana menghilangkan keinginan. But I believe most of us can tell stories how someone completely messed up their life. Tapi saya yakin kita semua bisa di sini membawa cerita tentang orang yang benar-benar menghancurkan hidupnya. Allowing them being controlled by one of these desires rather than them controlling the desire. Karena hidupnya itu terkendali oleh keinginannya dan bukan mereka yang kendalikan keinginan mereka. Because each of your desires only knows one word. Karena keinginan hanya mengenal satu kata. And that word is more. Yaitu lebih banyak. We all have our desires and weaknesses. Kita semua punya keinginan dan kelemahan. Some it's money, Bagi beberapa orang itu uang, some it's women, bagi orang lain itu wanita, could be alcohol. mungkin alkohol. And the enemy is always trying to find your weakness. Dan musuh selalu mencari apa itu kelemahan kita. The devil is studying you. Iblis dia mempelajari kita. And I want to share an illustration here. Dan saya mau tunjukkan ilustrasi. This is what Satan is doing with you all day long. Ini yang iblis lakukan sepanjang hari. He's trying to make you fall into temptation. Dia ingin supaya engkau jatuh ke dalam pencobaan. And it's almost like Satan is fishing. Dan seolah-olah iblis itu sekarang lagi memancing. Fishing you with bait. Memancing dengan adanya umpan. Come on, Ayo, 100,000. 100.000. Take it. Ambil. Just take it. Ambil aja. Oh, I wish I would be there with you guys, tempting you in person. Ya, so, saya sebenarnya berharap saya bisa hadir di tempat Anda. Saya benar-benar bisa menggoda kalian. I'm curious who would take the money. Karena saya penasaran siapa yang mau ambil uang ini. But once in a while, we're smart enough not to take the bait. Tapi kadang-kadang kita cukup bijak untuk tidak mengambil umpan ini. So what does he do? Jadi apa yang iblis lakukan? Give up? Apakah dia menyerah? No. Enggak. He'll just change the bait. Dia akan ubah umpannya. All right, if this doesn't work, Kalau yang ini nggak bisa, how about 7 juta? bagaimana dengan 7 juta? Let's see. Coba lihat. Now take it. Sekarang ambil. I'm pretty sure now you would wish I would be there tempting you in person. Saya yakin sekarang Anda yang berharap supaya saya hadir bisa menggoda Anda. Lumayan 7 juta. Lumayan 7 juta. Just take it. Ambil aja. And if you don't take it, what then? Dan tapi kalau kita nggak ambil gimana? Will he stop? Apakah iblis berhenti? No, he tries something else. Tidak, dia coba yang lain. And this goes on and on. Dan terus menerus. And temptation is everywhere. Dan di mana-mana ada pencobaan. It's around us every second. Di mana selalu ada di mana-mana. And living this world feels like this. Dan hidup dalam dunia ini malah rasanya seperti ini. Temptation everywhere. Di mana-mana godaan. Wherever I look, Kemanapun saya lihat, temptation. godaan. Lord, help me. Tuhan bantu saya. So as you get deeper into this message today, Jadi semakin kita masuk ke dalam firman Tuhan hari ini, I want us to look at a story in Genesis 25 saya mau kita melihat sebuah cerita di Kejadian 25. that illustrates this issue of desires and temptation better than any other story in the Bible. Yang sangat baik menggambarkan cerita tentang godaan, bahkan lebih baik dari cerita manapun yang lain di The Alkitab. story of Jacob and Esau. Ini tentang Yakub dan Esau. This whole story is built around this issue of a birthright. Ini bicara tentang satu hal yang namanya hak kesulungan. And most of us don't even know what a birthright is Dan banyak dari kita mungkin nggak tahu apa itu hak kesulungan. because you don't have it anymore in today's culture. Karena di zaman hari ini sudah nggak ada hal seperti itu. But let me explain to you the concept of a birthright. Tapi saya mau menjelaskan konsep hak kesulungan. In ancient Middle Eastern culture, Di zaman dulu di Timur Tengah, the oldest son was given by his father a birthright. anaknya, putra yang paling tua diberikan hak kesulungan oleh ayah. A birthright was very, very
valuable. Hak kesulungan itu sangat berharga. There are three components to a birthright. Ada 3 bagian untuk hak kesulungan. First, there was the financial side. Yang pertama itu bagian keuangan. Because the older son received twice, sometimes in some cases 3 times the inheritance. Karena orang-orang putra paling tua itu biasanya 2 kali bahkan sampai 3 kali uangnya dibanding yang lain. The other thing about the birthright is that you were given authority over the rest of your family. Hal yang lain tentang hak kesulungan adalah bahwa dia akan mendapat otoritas atas seluruh keluarga. You became the judge. Dia yang menjadi seperti hakim. You had the last saying. Kamu bisa punya kata terakhir. And nobody could fight back because you had the birthright. Dan gak ada yang bisa lawan karena kamu punya hak kesulungan. Third benefit of the birthright was this concept of the blessing of God. Yang ketiga mengenai hak kesulungan adalah konsep mengenai berkat daripada Tuhan. That if you had the birthright, it was almost as if God was forced to bless Kalau you. orang itu punya hak kesulungan seolah Tuhan seperti harus memberkati. So the birthright was very, very valuable. Jadi hak kesulungan itu sangat-sangat berarti. The birthright was to be prized and cherished. Seharusnya itu dihargai. It meant power, money, and blessing. Bicara tentang kuasa, uang, dan berkat. So here's how the story begins. Jadi beginilah ceritanya. Genesis 25, verse 20 to 30. Kejadian 25 ayat 29 30. Can you read it for us? Saya akan bacakan. Pada satu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah. For those who don't know the story, Bagi yang tidak tahu cerita ini, Jacob is the younger brother. Yakub adalah yang lebih muda. He's the mama's boy. Dia anak mami. He loves to stay at home, Dia suka di rumah, in the kitchen, di dapur. has soft skin, Dia punya kulit halus very dikatakan. gentle, Dia sangat lemah lembut. loves to be around his mom. Suka dekat mama. Hey. That's Jacob. Itu Yakub. While Esau, he's a man. Tapi Esau dia pria. He's the older brother. Dia kakak. He loves to be outside. Dia suka di luar. Loves hunting. Dia suka berburu. And his dad is so proud of him. Dan ayahnya sangat bangga. So here in the story, Esau comes back from a hunting trip. Jadi di cerita ini Esau kembali tadinya berburu. And apparently he hasn't eaten in days. Dan kelihatannya dia berhari-hari tidak makan. So he's starving. Jadi dia lapar sekali. He sees his little brother cooking some stew. Dia melihat adiknya lagi masak sop. And he says, quick, let me have some. Dan dia katakan, ayo berikan kepada saya. I'm KO. Saya benar-benar lelah. And Jacob's response was crazy. Dan respon Yakub itu luar biasa. He thinks, Dia pikir, what's most valuable to my brother? apa yang paling berharga bagi kakak saya? The birthright. Oh, hak kesulungan. And finally in verse 31 it says, Maka dalam ayat 31 dikatakan, Jacob replied, first sell me your birthright. tapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. This is the most ridiculous trait in the entire Bible. Ini penawaran yang paling gak masuk akal di Alkitab. This is crazy. Ini luar biasa gila. A bowl of stew Ini mangkok kacang merah for birthright. untuk hak kesulungan. Are you kidding me? Yang benar aja, Who would do that? siapa yang mau lakukan itu? Who would trade their future for something as invaluable as a bowl of stew? Siapa yang mau tukarkan masa depannya dengan sesuatu yang gak begitu penting seperti sop kacang merah? Who would throw away their marriage, Siapa yang akan buang mungkin pernikahannya? the respect of their children? Respek dari anak-anak. You know, who would throw away their reputation, their influence Siapa yang akan buang reputasi dan influence pengaruh for a bowl of stew? untuk mangkok kacang merah? It happens all the time, doesn't it? Tapi terjadi seringkali kan, benar? Who would trade away the future for a bowl of stew? Siapa yang akan tukarkan masa depan untuk sop kacang merah? For temptation. Untuk pencobaan, godaan. The answer to the question is, Jawaban untuk pertanyaan ini, if it was the right bowl of stew, jika adalah sop kacang merah yang sesuai, you would, Anda pun iya, and I would, dan saya pun iya. if it was the right bowl of stew, the right temptation. Kalau memang adalah sop kacang merah atau godaan yang sesuai. Because we so easily give into our temptations. Karena kita begitu gampang ikuti keinginan kita. And as a pastor, I've seen this all the time. Dan sebagai pendeta sering saya lihat. And you have seen it. Dan Anda pun pernah lihat. You know, and these temptations, they aren't just going away. Dan godaan-godaan ini gak tiba-tiba menghilang.
And temptations doesn't always have to be big things. Dan godaan gak harus bicara tentang hal yang besar. We look at a story and we think to ourselves, Dan kalau kita lihat kepada kisah ini dan kita berpikir, Esau, what are you thinking? Esau, apa yang kamu pikir? Do you realize what you're giving away? Tahukah kamu apa yang kamu berikan? And just seems so foolish to us. Kelihatan begitu bodoh bagi kita. But when a temptation's in front of you and me, Tapi kalau ada godaan, pencobaan di depan Anda dan saya, because of the way how our desires are wired, karena cara keinginan kita itu berjalan, suddenly we find ourselves on the verge of making some terrible, terrible decisions. kadang-kadang kita temukan diri kita sendiri lagi mau melakukan hal yang sangat-sangat bodoh. Let's look at verse 33 to 34. Coba kita lihat ayat 3 sampai 34. Can you read it for us? Saya akan bacakan. Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku, maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnya hak kesulungannya kepadanya. Ayat 34. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memenang ringan hak kesulungan itu. At the end of the story, Dan di akhir cerita, Esau, who could have gone down in history, missed his destiny Esau yang harusnya bisa menjadi orang yang penting dalam sejarah, kehilangan masa depannya because he couldn't resist his temptation. karena gak bisa mengatasi godaan. And the sad part is, Dan yang sedih, within a few minutes, the stew was gone, along with his birthright. dalam cuma berapa menit saja, sop kacang merah hilang. Tapi hak kesulungan juga. The pleasure of temptation that are offered to you and me, Kenikmatan godaan yang ditawarkan kepada Anda dan saya, that we trade for parts of our future, are almost always just as temporary. yang kita tukarkan dengan masa depan, sama aja seringkali itu cuma bersifat sementara sekali. When you face a temptation, Kalau Anda menghadapi godaan, the real issue is, masalah sebenarnya adalah what are you trading away? apa yang kita tukarkan. For some, it might be an affair. Mungkin bagi beberapa orang itu adalah sebuah affair atau perselingkuhan. You trade away your relationship with your wife. Tukarkan hubungan kita dengan istri. You lose respect of your children. Kehilangan respek dari anak-anak. For others, it may be an addiction. Bagi orang lain mungkin ketagihan sesuatu. Pornography, Mungkin itu pornografi, sex. seks. You trade away your relationship with God. Dia tukarkan hubungannya dengan Tuhan. You might trade away a future intimacy that you could have. Tukarkan keintiman dengan Tuhan yang seharusnya dimiliki. For others, it's the temptation is a form of a shortcut maybe. Bagi orang lain mungkin godaan ini adalah sebuah jalan pintas. If you take it, you sacrifice your integrity. Tapi kalau diambil, kita kehilangan integritas. You might sacrifice your reputation, Bahkan mungkin reputasi kita. your financial security. Bahkan mungkin keamanan keuangan kita. Is it really worth it? Apakah memang sepadan? Your bowl of stew, your temptation might cost you part of your future. Mangkok kacang merahmu atau godaanmu itu bisa seharga masa depanmu. So what's the solution? Jadi apa solusinya? How do we overcome this? Bagaimana kita mengatasi ini? How do we effectively resist temptation? Bagaimana kita bisa melawannya dengan baik? 2 p.m., I want to leave you with 3 points. Saya mau berikan 3 poin. Write them down. Coba ditulis juga ya. Number 1, Yang pertama, be full of the Holy Spirit. penuhlah Roh Kudus. How to effectively resist temptation? Bagaimana kita bisa mengatasi atau melawan godaan? Number 1, be full of the Holy Spirit. Anda harus penuh Roh Kudus. Because Galatians 5:16 says Galatia 5:16 mengatakan, that the Holy Spirit guide your lives, that you won't be doing what your sinful nature craves. hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. The first thing, you've got to be filled and led by the Holy Spirit. Kita harus penuh dan dipimpin Roh Kudus. 2 Corinthians 3:17 says, 2 Korintus 3:17 mengatakan, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemenangan. And for that to happen, you need to have a deeper relationship with God. Dan supaya itu terjadi, kita perlu punya keintiman lebih dengan Tuhan. Get a prayer life. Berdoalah. Because the more you pray, the more the anointing of the Holy Spirit will come on you. Sebab semakin kita berdoa, semakin urapan datang atas kita. Jesus himself said, Yesus sendiri mengatakan, Matthew 26, verse 41, Matius 26 ayat 41. watch and pray that you will not fall into temptation. Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam The pencobaan. spirit is willing, but the flesh is weak. Roh memang penurut, tapi daging lemah. One of the things that I've learned over the years is that the best way to overcome temptation Salah satu hal yang saya belajar di tahun demi tahun untuk mengatasi pencobaan is through prayer. adalah melalui doa. To have a strong prayer life. Memiliki kehidupan doa yang kuat. Number 2, how to effectively resist temptation. Nomor 2, bagaimana untuk kita dengan berhasil bisa mengatasi godaan. Set boundaries. Miliki batasan. Set boundaries. Miliki batasan.
You know your weaknesses better than anyone else. Anda mengenal kelemahan engkau lebih dari orang lain. So establish holy and healthy boundaries. Jadi milikilah batasan yang sehat. Make pre-decisions before the temptation hits you. Buatlah keputusan-keputusan bahkan sebelum ada godaan. Since in the heat of the temptation, because of how our desires are wired, we usually make really bad choices and fall for it. Karena sebab begini, seringkali kalau lagi digoda, itu kita susah untuk benar-benar bisa ambil keputusan yang baik. Karena memang itu cara keinginan kita berjalan. If you fail to plan, you plan to fail. Sehingga kalau kita gagal untuk merencanakan, maka kita sedang merencanakan untuk gagal. And finally, number 3, how to effectively resist temptation. Yang ketiga, bagaimana untuk kita dengan berhasil bisa mengatasi godaan. Listen carefully. Dengarkan dengan baik. Reframe and refrain. Miliki cara pandang yang baru dan menolak. Say it one more time. Reframe and refrain. Miliki cara pandang yang baru dan menolak. Meaning you look at the big picture Jadi kita mau melihat gambaran besarnya. and then stay away. Habis itu kita menolak. What has God planned for my life Apa yang Tuhan sudah merencanakan untuk hidup saya versus what's really at stake here? dibandingin dengan apa yang ini sekarang lagi terjadi. What do I mean? Maksud saya gimana? Listen carefully, 2 p.m. Dengarkan dengan baik. Let me quickly go back to the story of Jacob and Esau. Saya mau kembali ke ceritanya Yakub dan Esau. And imagine with me. Dan bayangkan dengan saya. Imagine I could go back in time and pop up in a story right before this transaction happens. Jadi bayangkan aja ini saya bisa kembali ke masa lalu dan saya bisa muncul di ceritanya Yakub dan Esau sebelum transaksi itu terjadi. Let's just imagine. Kita bayangkan saja. Okay, I'm in the store and of course both of them would freak out to see future Dennis. Tentunya kalau seandainya saya kembali ke masa lalu saya bisa di sana, mereka akan kaget saya dari masa depan bisa muncul. But I wonder how this story would have ended if I would be able to go back in time and interfere. Tapi saya heran apakah cerita ini dan bagaimana cerita ini akan berubah kalau saya bisa muncul di sana. Now I pop up in the story. Tiba-tiba saya muncul di sana, Maybe I'd say like, stop guys, mungkin saya akan stop, time out, hold on. time out, tunggu. I'm Dennis, I know you're freaking out. Saya Dennis, saya tahu kalian kaget. I'm from the future, Saya dari masa depan. but I need to talk to you, Esau. Tapi Esau saya perlu bicara kepadamu. Esau, I know you are hungry. Esau saya tahu kamu lapar. But here's some things that you need to know. Tapi ada beberapa hal yang kamu perlu tahu. Before you give into this temptation, Esau, Sebelum kamu mau ikuti godaan ini, before you trade your future for a bowl of stew, sebelum kamu tukarkan masa depanmu dengan sop kacang merah, I need to tell you about your future. saya perlu kasih tahu kamu tentang masa depanmu. Esau, I know this sounds crazy, Esau saya tahu ini kedengaran gila. but you're going to have 12 sons. Tapi kamu akan dapat 12 anak. All your sons are going to have large families. Dan mereka semua dapat keluarga yang besar. These families are going to become nations of millions of people Dan keluarga-keluarga tersebut akan menjadi bangsa-bangsa jutaan orang. called the people of God. Yang disebut umat Tuhan. And they're going to end up in Egypt as slaves. Dan mereka memang masuk Mesir sebagai budak. But wait, you got to hear out the whole story. Tapi tunggu, seluruh ceritanya kamu harus dengar. Esau. And Esau. God is going to raise up a man by the name of Moses Tuhan akan pakai seorang bernama Musa to deliver them. untuk membebaskan mereka. Stay with me, yeah? Dengar, Moses. dengar ya, ada orang nama Musa. And God is going to reveal himself to that Moses. Dan Tuhan akan menunjukkan dirinya kepada Musa ini. And Esau, before you take this bowl of stew, Dan Esau, sebelum kamu ambil sop kacang merah ini, I'm just going to tell you how God Almighty is going to introduce himself to this Moses guy. saya mau kasih tahu bagaimana Tuhan akan memperkenalkan dirinya kepada Musa ini. He's going to say, Dia akan mengatakan, Moses, it's nice to meet you. Musa, senang ketemu kamu. I am God. Saya Tuhan. Let me be more specific. Saya mau lebih spesifik. I'm the God of Abraham, Isaac, and Esau. Saya Tuhannya Abraham, Ishak, dan Esau. Now Esau, Sekarang Esau, I know you're starving, saya tahu kamu kelaparan. but if you give into this temptation, Tapi kalau kamu ini mau kalah dengan godaan ini, if you take this stew, kalau kamu ambil sop ini, it's going to be, I'm the God of Abraham, Isaac, and Jacob, your little brother. akan berubah menjadi sayalah Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub, adikmu. Is that worth a bowl of stew? Apakah itu sebanding dengan sop kacang merah? 2 p.m., can you imagine Esau saying no? 2 PM, apakah Anda bisa bayangkan Esau mengatakan, Wow, wow, God Almighty is going to introduce himself using my name? Tuhan semesta alam akan memperkenalkan dirinya menggunakan nama saya? Yep. Iya.
And Esau, that's not even the best part. Esau bahkan itu bukan yang terbaik. 2,000 years from this day, 2000 tahun kemudian dari hari ini, God is going to do something even bigger. Tuhan akan melakukan hal yang lebih besar. God is going to send his son Jesus into this world to save all of mankind. Allah akan mengirim anaknya Yesus untuk menyelamatkan kita semua. No time for the story, but it's amazing. Gak ada waktu untuk bisa jelaskan detail, tapi kisah ini luar biasa. And this Savior Jesus will come from your descendants. Dan Yesus akan lahir dari keturunanmu. But hold on, there's more. Tapi tunggu, ada lagi. This Jesus has a follower named Matthew. Yesus ini punya pengikut namanya Matius. And God will use him to write down a story of Jesus. Dan Tuhan akan pakai dia untuk menuliskan ceritanya Yesus. It's going to be a bestseller. Menjadi sebuah buku yang sangat laris. It's going to be translated in languages you don't even know of. Bahkan buku itu akan diterjemahkan ke bahasa-bahasa yang kamu bahkan belum tahu. And the whole world will read it. Dan seluruh dunia akan baca. And listen how this Matthew is going to start his story. Dan coba dengar bagaimana Matius akan mengawali ceritanya. This is the story of Jesus Christ. Ini adalah kisah tentang Tuhan Yesus Kristus. Abraham begot Isaac, Abraham memperanakan Ishak and Isaac begot Esau. dan Ishak memperanakan Esau. You are going to be in the introduction to the greatest story ever told. Kamu akan muncul dalam pendahuluan dari cerita terluar biasa yang pernah diceritakan. Now I know you're hungry, Saya tahu kamu lapar, but if you take this bowl of stew, tapi kalau kamu ambil sop kacang merah ini, it will forever be Abraham, Isaac, and Jacob, your little brother. maka untuk selama-lamanya akan berubah menjadi Abraham, Ishak, dan Yakub adikmu. Do you really want to trade all that? Apa benar kamu mau tukarkan itu? I know you're tempted, Esau, Saya tahu kamu tergoda, but if you go for it, you will regret it. tapi kalau kamu akan ambil ini, kamu akan menyesal. I think just by reframing that temptation, Kamu harus punya cara pandang baru untuk godaan ini. by just changing the frame, looking at the big picture and But- seeing the consequences. Jadi kalau kita punya kasih bingkai yang baru dan kita melihatnya dengan cara lain. The knowledge of what God would have and could have done through Esau, Pengetahuan akan apa yang Tuhan bisa melakukan melalui Esau. I'm pretty sure that would have made him resist the temptation. Saya yakin bahwa itu akan membuat Esau untuk mengatasi godaan ini. But of course, no one was there Tapi tentunya waktu itu nggak ada yang hadir. to help Esau look at the big picture of what's really at stake here Untuk bantu Esau melihat kepada pandangan cara pandang besar apa yang sedang terjadi. and show him his glorious future. Dan menunjukkan masa depan yang indah. And no one will be standing next to you when you are faced with a bowl of stew. Dan juga nggak akan ada yang berdiri sebelah engkau kalau lagi ada sop kacang merah. A temptation Sebuah godaan to help you look at the big picture of what's really at stake here. untuk membantumu untuk melihat dari gambaran besar apa yang sedang terjadi. But you are like Esau. Tapi Anda seperti Esau. You have no idea what God might do through you Tuhan bisa lakukan hal-hal yang besar di masa depan hari tentang kita. if you're willing to resist those temptations. Kalau kita mau mengatasi godaan ini. You have no idea. Anda belum tahu apa yang Tuhan bisa buat. In other words, you have no idea of what's at stake. Dengan kata lain, Anda belum tahu apa saja yang bisa Anda tukarkan. 2 p.m. Screenshot this down. 2 PM benar-benar ingat ini. Reframe and refrain. Kita punya cara pandang yang baru, habis itu kita menolak. Reframe, you look at the big picture, the consequences. Kita perlu cara pandang yang baru, kita melihat gambaran besarnya, konsekuensinya. What's really at stake here? Apa sedang And terjadi. then you refrain. Dan kita mau menolak. One last time. Reframe Kita punya cara pandang yang baru, and you refrain. dan kita menolak. Hallelujah. Haleluya. Remember, all temptations and desires are temporary. Ingat bahwa setiap godaan dan keinginan itu cuma sementara. Am I willing to trade something that's so temporary for something that really matters? Relakah saya tukarkan sesuatu yang begitu sementara untuk sesuatu yang... relakah saya tukarkan ini dengan sesuatu yang begitu sementara? Reframe, refrain. Punya cara pandang yang baru dan menolak. Because your bowl of stew has potential to destroy who you could be. Karena sop kacang merah ini bisa menghancurkan masa depan kita. If Esau did what I taught you today, 2 p.m., Seandainya Esau melakukan apa yang saya ajarkan kepada Anda hari ini 2 PM. if he would have looked at the big picture of that bowl of stew, Seandainya dia melihat kepada gambaran besar dari sop kacang merah ini, that might have changed the course of biblical history. itu bisa mengubah ya apa yang terjadi setelah itu di Alkitab. Today I
I left you with 3 points how to effectively resist temptation. Hari ini saya sudah berikan 3 poin mengenai bagaimana Anda bisa mengatasi pencobaan. Number 1, Nomor 1, be full of the Holy Spirit. penuhlah dengan Roh Kudus. Number 2, Nomor 2, set boundaries. miliki batasan. And number 3, Nomor 3, reframe and refrain. punyailah cara pandang yang baru dan menolaklah. I hope you learned something today. Saya berharap Anda belajar sesuatu hari ini. So let me ask you one last time as I wrap up. Jadi coba saya tanya satu kali lagi sebelum saya berhenti. What's your temptation? What's your bowl of stew? Apa godaanmu? Apa sop kacang merahmu? What are you trading it for? Ditukarkan dengan apa? And what is it that you might lose if you go for it? Dan kira-kira apa yang kita kehilangan kalau kita tetap lakukan? 1 Corinthians 10:13 says, 1 Korintus 10 ayat 13. the temptations in your life are no different from what others experience. And God is faithful. He will not allow the temptations to be more than what you can handle. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia sebab Allah setia. When you are tempted, He will show you a way out so that you can endure. Kalau Anda tergoda, Dia akan menunjukkan jalan keluar supaya Anda bisa kuat. And if you should fail and you should fall, Dan seandainya pun kita gagal dan jatuh, always remember selalu ingat, His hand is long enough to reach you wherever you are. tangannya cukup panjang untuk menjamah engkau dimanapun Anda berada. There's nothing you could do to make God stop loving you. Gak ada yang kita bisa buat untuk membuat Tuhan berhenti mengasihi kita. 2 p.m. let me pray for you. 2 PM saya mau berdoa untuk Anda. Lord, thank you for your word. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. And I know it's so much easier for me to stand up here and say these things in public. Dan saya tahu begitu gampang untuk saya berdiri di sini dan cuman mengatakan hal-hal ini depan umum. Than it is for any of us to do them in private, Itu lebih gampang daripada kita melakukannya di tempat yang tersembunyi, including me. termasuk saya. So would you please give each of us the wisdom to know what to do Jadi bantulah, berikan kami semua hikmat untuk mengetahui apa yang harus dibuat. and help us. Dan bantu kami Give semua. us the strength and the courage to do what we've just learned. Bantu kami, berikan kami kekuatan supaya kita bisa melakukan apa yang kita sudah belajar. And I know that this message today spoke to many of you. Saya tahu bahwa pesan ini bicara kepada banyak dari Anda. And for some of you, it almost feels like I've been following you around. Dan mungkin bagi Anda ada yang merasa kayak, kok ini dia tahu persis apa yang saya lakukan seolah-olah dia ikuti saya. How could you know this, Pastor Dennis? Kok bisa Anda tahu, Pastor Dennis? Have you been reading my text messages? Apakah Anda baca pesan message saya? Did you read my mind? Apakah baca pikiran saya? And you're wondering, how can something be so personal to you? Dan mungkin Anda heran, kok bisa sesuatu itu begitu benar-benar personal bagi Anda. But it's really because it's personal and relevant to all of us. Tapi kenapa? Karena memang ini relevan dan personal bagi semua orang. We all face these temptations and desires, Kita semua mengalami godaan. these bowls of stews. Sop kacang merah, sop kacang merah. So Holy Spirit, Jadi Roh Kudus, fill us with a precious anointing. penuhi kami dengan urapan Engkau yang luar biasa. Help us to set boundaries Bantu kami untuk membuat batasan. and help us to reframe Dan bantu and kita refrain. untuk melihat dari cara pandang yang baru dan untuk bisa menolak. Remind us of this message, Holy Spirit, Ingatkan kami akan pesan ini, Roh Kudus. so that we will see your glorious plans for our lives Supaya- come to pass. Supaya kita melihat rencana Engkau atas hidup kami semua terjadi. In Jesus' mighty name I pray. Dalam nama Yesus saya berdoa. And everybody Dan says, semua katakan, Amen. amin. God bless you, 2 p.m. Tuhan memberkati. I hope you're blessed today. Saya berharap Anda diberkati. Sewaktu suami saya
dinyatakan COVID-19 dan dirawat di rumah sakit. Saya menghubungi PLT Gembala GBI HCR. Saya dikirimkan alat tes antigen untuk saya dan kedua anak saya. Hasilnya saya juga positif terpapar COVID-19. Saya langsung dihubungi tim CK7 Peduli, diarahkan untuk konsultasi dengan dokter. Saya menginformasikan kepada dokter gejala yang saya dan anak saya rasakan. Setelah itu langsung dikirimkan obat-obatan yang lengkap. Setiap hari saya dihubungi oleh tim dan konsultasi dokter gejala dan perkembangan saya dan anak saya yang berangsur-angsur baik setiap hari. Dan puji Tuhan, hari ini kami semua sudah sembuh. Terima kasih tim Peduli CK7. Shalom Church, how are you young professionals dan young couples, young families yang sudah bergabung bersama-sama kami. Kami bersyukur teman-teman semua bisa bergabung hari ini. Teman-teman yang belum pernah bergabung di komunitas dewasa muda, kita mempunyai komunitas yang luar biasa. Kita mempunyai berbagai call yang bisa teman-teman join dan teman-teman bisa mencari infonya melalui Instagram @2pm_gbprj dan juga @U-Turn GBI HCR. Teman-teman yang ingin menjoin dengan komunitas kami bisa chat di Instagram itu dan kami akan membalasnya. Dan juga jangan lupa khusus untuk 2PM kami mempunyai komunitas cool khusus untuk young couples. Apakah itu? Adalah komunitas cool untuk para teman-teman yang sedang hamil, istrinya sedang hamil atau mempunyai anak di bawah umur 10 tahun. Sangat seru. Bahkan saya juga join di situ. Kita bahas tentang bagaimana pressure yang ada di keluarga-keluarga muda dalam membesarkan anaknya yang masih kecil. Jangan lewatkan. Don't forget to subscribe juga ke YouTube channel kami di GBI PRJ. Nah, tiba saatnya kita akan memberi persembahan sebagai bentuk dari ibadah kita hari ini. Teman-teman bisa lihat di screen yang ada untuk detail yang diperlukan. Kita akan memulai doa syafaat hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan kami boleh beribadah dengan baik dan sehat Tuhan. Hari ini kami mau bawakan negara kami Indonesia di hadapan-Mu. Biar kiranya Tuhan berkat-Mu boleh ada di atas negara ini. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin negara, presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran pemimpin, baik pihak legislatif, pihak eksekutif. Tuhan berkati mereka supaya ada takut akan Tuhan di hati mereka dan cinta akan rakyat Indonesia di hati mereka. Kami juga tidak lupa berdoa untuk semua petugas medis yang ada di garda terdepan dalam fighting COVID-19 di negara ini. Biar kiranya Tuhan berikan kekuatan, berikan mereka Tuhan kesanggupan untuk bisa melayani banyak orang. Juga kami berdoa untuk pemimpin gereja kami Tuhan, untuk Pak Niko sebagai Gembala Sidang GBI Jalan Gatot Subroto dan juga Dr. Yanto sebagai GBI CK7, Gembala GBI CK7. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan juga berkati mereka berlimpah-limpah. Dan seluruh jajaran pemimpin, gembala cabang dan juga khususnya untuk para dewasa muda di tempat ini Tuhan. Tuhan berkati kami dengan wibawa dan dengan hikmat yang dari Tuhan. Supaya kami bisa sungguh-sungguh membawa komunitas ini kepada perkenanan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk para cool, untuk para keluarga muda, untuk para yang profesional hari ini. Biar kiranya Tuhan kami diberkati melalui firman Tuhan. Dan kami Tuhan bisa melakukan firman Tuhan menjadi pengelola integritas yang baik dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Friends, angkat tanganmu. Kiranya engkau bisa menerima berkat yang dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Kristus Yesus dan penyertaan Roh Kudus boleh ada bersama-sama kita semua. Kiranya kita terus dibawa menjadi naik, menjadi berkat, supaya kita bisa memberkati banyak orang. Kiranya kita terus menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi teman-teman dan keluarga kita. Kiranya dalam karir kita, di dalam bisnis kita, di dalam mengelola keluarga, kiranya Tuhan, berkat Tuhan ada bersama-sama kita. Terima kasih. Semua yang percaya katakan amin. Thank you. Tuhan Yesus memberkati.